Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Profesor Dr. Darmadi Suryanto. Terima kasih, Pak. Perwakilan dari BIN ada Pak Surya Widodo, Bapak Brigjen TNI Raden Toto Oktaviana, Bais TNI ada Laksamana Pertama TNI Bapak Sri Gunanto, Komandan Satuan Intelijen Geospasika Bais TNI, dan juga Bapak Kolonel Hari Santoso dari Komandan Satuan Intelijen Medis Bais TNI. Dari Polri ada Pak Brigjen Joko Prihadi, Pak, terima kasih Pak. Pak Kombes Polisi Indra Gunawan, Kapolda Jabar atau yang mewakili, Kajati Jabar atau yang mewakili, Bu, terima kasih. Kemenko Polkam, Bapak Brigjen TNI Suyono. Terima kasih Pak, terima kasih. Kemenkyu, Bapak Vinari Manan dari Bea Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat atau yang mewakili, terima kasih Pak. Kemenprin, Bapak Sri Bimo Pratomo. Terima kasih Pak. Disperindak Jabar, dan juga dari Kemendak ada Pak Irjen, Pak Dirjen BDN, ada staf ahli dan Bapak Ibu semua. Baik, rekan-rekan dari media yang saya hormati, ya di pagi ini kita di daerah Bandung, kita telah melakukan pengawasan yang dilakukan pada tanggal 14 sampai 15 Agustus. Jadi barang-barang ini ada di 11 gudang, semua adalah barang bekas atau pakaian bekas dan tan bekas yang berasal dari Korea Selatan, Jepang, dan Cina, ya, Korea Selatan, Jepang, dan Cina, yang semua ada di wilayah Bandung dan Cimahi. Jadi kita temukan 11 gudang. Nilainya total nilai dari barang ilegal ini adalah 112.350 juta, ya. Dan kita temukan di 3 gudang di wilayah Kota Bandung, itu ditemukan dengan total 5,130 bal dengan nilai ekonomi sejumlah 24,75 miliar. Kemudian 5 gudang di wilayah Kabupaten Bandung ditemukan total 8.061 bal dengan nilai ekonomi sejumlah 44,2 miliar, dan 3 gudang di wilayah Kota Cimahi ditemukan total sebanyak 6.200 bal dengan nilai ekonomis 43,4 miliar. Jadi total barang-barang impor pakaian bekas ini sebanyak 19,391 bal, ya. Jadi rekan-rekan media, ini berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Kemendak bekerjasama dengan BIN, Bais TNI, Polri atau Bareskrim, dan KL terkait serta pemerintah daerah. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita bersama-sama akan memerangi impor pakaian bekas. Kenapa? Karena pakaian bekas, tas bekas ini mengganggu industri di dalam negeri. Jadi banyak industri kita tidak bisa bersaing karena ada beberapa produk pakaian bekas yang dilarang masuk. Pakaian bekas itu tidak boleh diimpor karena sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, kemudian Permendak mengenai kebijakan dan pengaturan impor, serta Permendak tentang barang yang dilarang impor, ya, itu jelas-jelas melarang bahwa barang bekas termasuk pakaian bekas tidak boleh diimpor. Jadi sekali lagi, barang-barang ini akan mengganggu industri dalam negeri, industri tekstil, akan mengganggu UMKM kita, dan juga konsumen tidak terlindungi dengan baik karena pakaian bekas ini sebenarnya tidak
layak untuk dipakai juga dari sisi kesehatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan ya hasil pengawasan ini dan nanti akan ditindaklanjuti bersama dengan aparat yang berwenang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada KL dan masyarakat yang telah membantu pemerintah. Mari kita bersama-sama memerangi barang-barang ilegal ini yang jelas-jelas merugikan kita bersama. Kita terus bersama-sama ya mempunyai komitmen untuk terus ya melakukan pengawasan terhadap barang-barang ilegal seperti barang-barang impor pakaian bekas ini, karena jelas pakaian bekas ini telah melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku, dan barang ini adalah barang-barang yang dilarang impor. Tadi disampaikan dampaknya adalah industri kita, industri besar maupun kecil, industri pakaian jadi, industri tekstil akan terdampak karena dia harus bersaing dengan pakaian bekas. Yang kedua, konsumen juga tidak terlindungi karena barang-barang pakaian bekas ini ya jelas bisa menimbulkan ya, karena ini ada virus dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah contoh-contoh pakaiannya. Memang kalau kita lihat seperti ini kelihatan masih bagus ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rekan media dan KL terkait atas kehadirannya dan kerjasama selama ini. Mungkin dari PIN belum? PIN? Ke Jatim mau menambahkan? Baik, saya kira demikian. Terima kasih rekan-rekan media, dan saya minta tolong ya, minta bantuannya ke rekan-rekan media untuk membantu juga melakukan pengawasan. Jadi kalau ada informasi seperti ini tolong segera sampaikan ke kami untuk bersama-sama kita melakukan pengawasan, bersama-sama kita meningkatkan atau menjaga industri kita biar tumbuh dengan baik. Saya kira demikian ya.